Luo Feng tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Setelah melihat pintu air di belakangnya, dia justru semakin penasaran dengan koridor hidup dan mati yang dikatakan mampu memusnahkan 2 dari 5 makhluk agung sebelumnya. Tanpa ragu, Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke dalam koridor yang panjang, gelap, dan dipenuhi kabut. Tidak lama kemudian, Luo Feng menemukan sosok tinggi yang tergeletak di tanah. Bentuknya menyerupai manusia, dengan rambut lebat seperti surai singa dan sebagian tubuh dilindungi baju zirah hitam. Saat Luo Feng mendekat, makhluk itu tiba-tiba bangkit dan membuka mata merahnya. Suara Duandong River kemudian terdengar dan menjelaskan bahwa makhluk tersebut bernama Kuelo. Luo Feng hanya perlu bertahan dari serangan Kuelo, tetapi dia tidak diperbolehkan bersembunyi di dalam harta karun sejati tipe istana. Pertarungan harus dilakukan secara langsung, dan 2 dari 5 makhluk agung sebelumnya telah mati di tangan monster ini. Kuelo langsung meraung dan menyerbu. Luo Feng tidak berani lengah. Dia memasuki kondisi hati dewa binatang dan mengerahkan kekuatan penuhnya. Lengan kanannya berubah menjadi 5 bilah emas raksasa. Kemudian dia menggunakan bentuk ketiga zirah dewa pembasmi iblis gila, Dewa Pembasmi. Satu serangan langsung membuat kepala Kuelo terpental dan tubuhnya terhempas ke lantai. Luo Feng justru terkejut. Dia sebelumnya mengira Kuelo memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, tetapi makhluk itu bahkan tidak mampu menahan serangan pertamanya. Luo Feng kemudian terus menyerang. Kuelo berkali-kali dihantam, ditendang, dan dibanting ke lantai maupun dinding koridor. Namun, Luo Feng tetap waspada karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata, kekuatan Kuelo terus meningkat. Awalnya kekuatannya hanya setara dengan seorang kesatria senior, lalu meningkat menjadi Universe Master, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan tingkat keempat. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin kuat pula Kuelo. Ketika kekuatan Kuelo hampir mencapai standar Universe Master tingkat kelima, Luo Feng mulai kesulitan menekannya. Bahkan sebuah serangan akhirnya membuat Luo Feng terlempar dan menghantam dinding koridor. Luo Feng segera menghindari serangan berikutnya dan menatap Kuelo dengan ekspresi serius. Dia akhirnya memahami bahwa kekuatan monster ini bukanlah sesuatu yang tetap. Selama pertarungan terus berlangsung, kekuatan Kuelo akan terus meningkat. Jika peningkatan tersebut tidak memiliki batas, maka Luo Feng menghadapi masalah besar. Kuelo mungkin tidak hanya mencapai tingkat kelima, tetapi juga bisa terus meningkat hingga tingkat keenam, bahkan mungkin mencapai dewa sejati. Monster Kuelo tidak memiliki teknik rahasia yang rumit. Yang dimilikinya hanyalah kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, bahkan hukum ruang dan waktu seolah harus tunduk. Setiap pukulannya mampu memutar ruang dan waktu, sementara riak kecil dari kekuatannya saja sudah cukup untuk menghancurkan sebuah tata surya. Luo Feng berusaha menahan serangannya, tetapi kekuatan Kuelo terus meningkat dengan sangat cepat. Sebuah tendangan membuat tubuh Luo Feng terpental dan menghantam dinding koridor. Dalam waktu singkat, tubuh ilahinya telah kehilangan 8% kekuatan. Luo Feng menyadari bahwa jika pertarungan terus berlangsung, dirinya akan berada dalam bahaya besar. Saat Kuelo kembali menyerang, Luo Feng akhirnya menggunakan sayap Shiwu. Sayap putih keprakan terbentang di belakang tubuhnya. Kemudian cahaya keemasan menyebar dan membentuk negara emas. Kekuatan pengikat yang dahsyat memperlambat gerakan Kuelo, memberikan Luo Feng kesempatan untuk kembali bertarung. Dengan bantuan negara emas, teknik terkuat Luo Feng yaitu Dewa Pemusnahan berhasil mencapai tingkat kelima. Untuk sementara, dia mampu bertarung seimbang dengan Kuelo. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama karena kekuatan monster tersebut kembali melonjak. Pengaruh negara emas semakin melemah, sementara serangan Kuelo menjadi semakin mengerikan. Luo Feng berkali-kali dihantam seperti karung pasir. Bahkan dengan perlindungan sayap Shiwu, dia tetap kesulitan bertahan. Kekuatan Kuelo akhirnya mencapai tingkat yang membuat Luo Feng menduga bahwa monster tersebut telah menyamai, bahkan melampaui standar dewa sejati. Luo Feng hampir menggunakan menara bintang untuk bertahan, tetapi dia tahu bahwa bersembunyi di dalam harta karun sejati tipe istana akan membuatnya gagal dalam ujian. Karena itu, dia hanya bisa terus bertahan dan menanggung serangan Kuelo.
Tepat ketika Luo Feng mengira dirinya akan benar-benar kalah, Suelo tiba-tiba berhenti. Monster itu kemudian duduk dan menutup matanya. Pada saat yang sama, suara Duandong River terdengar dan menyatakan bahwa Luo Feng telah berhasil melewati babak tersebut. Luo Feng akhirnya menghela napas lega dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati sebuah pintu, dia bertemu 3 makhluk agung yang telah lebih dulu tiba, yaitu Master Lu Chong, Master Debu Bayangan, dan Master Peri Penyihir. Dari 5 makhluk yang sebelumnya memasuki koridor, kini hanya tersisa 4 orang. Dari penjelasan yang mereka berikan, Luo Feng mengetahui bahwa Quello yang mereka hadapi jauh lebih mengerikan. Kekuatannya meningkat dengan sangat cepat hingga mencapai tingkat dewa sejati. Master Liu Ju bahkan tewas tanpa sempat mengeluarkan harta karun sejati tipe istananya, sementara Master Lapangan Emas juga akhirnya terbunuh akibat kesalahan dalam kerjasama. Luo Feng kemudian menyadari adanya perbedaan besar antara Quello yang dihadapinya dan Quello yang dihadapi 3 makhluk lainnya. Monster yang dia lawan memulai dengan kekuatan yang jauh lebih rendah dan berhenti setelah mencapai tingkat tertentu. Sebaliknya, Quello yang mereka hadapi sejak awal sudah jauh lebih kuat dan terus meningkat hingga menjadi ancaman yang sangat mengerikan. Duandong River kemudian muncul dan mengungkapkan bahwa ujian Quello hanyalah bagian kecil dari koridor hidup dan mati. Untuk mencapai aula berikutnya dan memperoleh warisan sejati Sungai Duandong, mereka masih harus melewati banyak ujian yang jauh lebih berbahaya. Sementara itu, di alam semesta virtual, Luo Feng menemui pencipta kapak besar dan pemimpin kota kekacauan primal. Dia membagikan pengalamannya sejak memasuki perahu mausoleum, bertemu Duandong River, hingga bertarung melawan Quello. Namun, Luo Feng sengaja menyembunyikan informasi mengenai sayap Xiu. Setelah mengetahui semuanya, pencipta kapak besar dan pemimpin kota kekacauan primal memahami betapa berbahayanya warisan tersebut. Namun, mereka juga menyadari bahwa Luo Feng merupakan kandidat yang paling cocok untuk mendapatkannya. Sebagai seorang ksatria alam semesta, jika Luo Feng mati, dia masih memiliki kesempatan untuk dihidupkan kembali. Luo Feng kemudian kembali ke perahu mausoleum untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat yang sama, berita mengenai keberadaan warisan Sungai Duandong mulai menyebar ke Tanah Suci Bulan Ungu, Tanah Suci Kaisar Timur, dan berbagai kekuatan dari 3 era reinkarnasi. Semakin banyak pihak mengetahui keberadaan warisan kuno tersebut, semakin besar pula persaingan yang akan terjadi. Namun bagi Luo Feng, perjalanan menuju warisan sejati Sungai Duandong baru saja dimulai. Di dalam samudera semesta yang luas, hanya 2 alam semesta Tanah Suci yang mampu bertahan melewati era reinkarnasi, yaitu alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu dan alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur. Namun, jika berbicara mengenai sejarah terpanjang, fondasi terdalam, serta kekuatan yang telah bertahan paling lama, alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur jelas berada di puncak. Leluhur Kaisar Timur sendiri merupakan sosok yang sangat misterius dan hampir tidak pernah menampakkan dirinya. Di dalam alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur, terdapat sektor ilahi tak berujung, tempat berkumpulnya sebagian besar pejuang abadi, ksatria alam semesta, Universe Master, hingga dewa sejati. Sektor ini sangat luas dan megah, dipenuhi bangunan kuno, tumbuhan langka, serta berbagai kehidupan yang berkembang dengan damai. Di pusat sektor tersebut, berdiri sebuah pohon leluhur kuno yang menjulang tinggi dan menjadi pusat perhatian seluruh makhluk agung. Tiba-tiba, pohon leluhur memancarkan 5 warna cahaya secara berurutan. Cahaya cian, merah, hitam, biru, dan emas menyelimuti seluruh pohon, membentuk 5 lapisan lingkaran cahaya yang sangat menyilaukan. Fenomena tersebut langsung membuat seluruh sektor ilahi tak berujung gempar. Leluhur Kaisar Timur akhirnya akan muncul. Bagi para makhluk hidup di alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur, leluhur merupakan simbol tertinggi yang telah berdiri sejak zaman yang sangat kuno. Banyak Universe Master bahkan telah menjalani puluhan hingga ratusan era reinkarnasi tanpa pernah melihat leluhur secara langsung. Karena itu, kemunculannya kali ini membuat seluruh sektor berada dalam suasana yang luar biasa. Hampir 1000 Universe Master dan Dewa Sejati berkumpul di sekitar pohon leluhur. Mereka semua menunggu dengan penuh hormat. Tak lama kemudian, di tengah alunan suara aneh yang menggema di seluruh sektor, sebuah sosok muncul di langit.
Sosok itu mengenakan jubah yang dipenuhi ranting dan dedaunan hijau. Itulah leluhur Kaisar Timur. Kemunculannya kali ini bukan tanpa alasan. Berita mengenai lahirnya warisan Duan Dong River Wu di perahu semesta telah sampai ke alam semesta tanah suci Kaisar Timur. Leluhur Kaisar Timur segera menyadari betapa luar biasanya warisan tersebut. Pasukan yang terdiri dari 20 Universe Master, 200 Gatu Kesatria alam semesta, dan 2.000 pejuang abadi. Mereka bergerak dengan kecepatan penuh untuk memperebutkan warisan Duan Dong River. Tak lama setelah itu, Master Bintang Sejati Utara telah meninggalkan alam semesta tanah suci Kaisar Timur dan bergerak menuju Samudra Semesta. Setelah tidak menginjakkan kaki di Samudra Semesta selama belasan era reinkarnasi, kemunculannya kali ini menunjukkan betapa seriusnya alam semesta tanah suci Kaisar Timur dalam memperebutkan warisan tersebut. Namun, bukan hanya Kaisar Timur yang bergerak. Ketika berita itu sampai ke alam semesta tanah suci Bulan Ungu, leluhur Bulan Ungu juga akhirnya muncul dan memberikan perintah untuk merebut warisan Duan Dong River. Pasukan tambahan pun segera dikirim menuju perahu semesta dengan membawa 15 Universe Master, 115 Ksatria alam semesta, dan 1 Melawa Mebwamadaucin, petarung abadi. Sementara itu, klan Mata Ilahi juga tidak tinggal diam. 7 guru sejati berkumpul untuk membahas situasi tersebut. Mereka menyadari bahwa warisan Duan Dong River kemungkinan jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan warisan lengkap yang sebelumnya telah mereka peroleh. Bagi klan Mata Ilahi, kesempatan ini bahkan bisa menjadi kesempatan terakhir untuk menghadapi ancaman kehancuran era reinkarnasi. Karena itu, guru sejati kedua dan guru sejati ketujuh akhirnya dipilih untuk memimpin perjalanan. Mereka membawa 20 Universe Master dan 100 Ksatria alam semesta menuju perahu semesta. Berbagai kelompok kekuatan lainnya juga mulai bergerak. Era reinkarnasi pertama yang menghadapi ancaman kiamat tentu tidak akan melepaskan kesempatan sebesar ini. Era reinkarnasi kedua dan alam semesta asli pun mulai mengerahkan kekuatan mereka. Setelah ujian hidup dan mati, Luo Feng, Master Lu Chong, Master Debu Bayangan, dan Master Peri Penyihir akhirnya menghadapi ujian yang jauh lebih sulit. Di hadapan mereka terbentang ratusan hingga ribuan bayangan virtual, 3 dimensi yang tersimpan pada pilar-pilar batu. Sebanyak 123 bayangan di sebelah kiri telah disempurnakan, sedangkan 10.080 bayangan di sebelah kanan masih memiliki bagian yang belum lengkap. Duan Dong River kemudian menjelaskan bahwa semua bayangan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari permainan Kaisar Badak, sebuah metode kuno yang digunakan oleh peradaban mereka untuk menguji dan meningkatkan tingkat pemahaman. Permainan ini bukan sekadar hiburan biasa. Bahkan makhluk-makhluk agung dari generasi muda hingga tingkat tertinggi pada peradaban kuno tersebut menggunakannya untuk melatih kemampuan memahami misteri yang mendalam. Permainan Kaisar Badak memiliki total 10.081 permainan akhir dasar. Sebanyak 10.080 diantaranya ditampilkan di sisi kanan, sementara 123 permainan pertama di sisi kiri telah memiliki solusi sempurna sebagai dasar pembelajaran. Para pewaris harus terlebih dahulu memahami aturan rahasia dari 123 permainan tersebut, kemudian menggunakan pemahaman itu untuk memecahkan permainan-permainan berikutnya. Namun ujian ini bukan sekadar mencari siapa yang paling cepat. Duan Dong River memberikan batas waktu dan menetapkan syarat minimum. Mereka yang gagal mencapai tingkat yang ditentukan akan dieliminasi. Bahkan, semakin jauh mereka menyentuh inti warisan, semakin mengerikan konsekuensinya. Setelah benar-benar berhubungan dengan warisan Sungai Duan Dong, kegagalan berarti kehancuran jiwa sepenuhnya. Duan Dong River kemudian meninggalkan 4 pilar kristal untuk Luo Feng dan 3 pewaris lainnya. Setiap kali mereka berhasil menguraikan sebuah permainan, solusi tersebut harus digambarkan menggunakan kekuatan ilahi dan dimasukkan ke dalam pilar kristal. Jika jawabannya benar, pilar akan memberikan reaksi dan petunjuk berikutnya. Jika salah, tidak akan terjadi apa-apa. Target yang diberikan juga sangat mengejutkan. Siapapun yang mampu menguraikan hingga 6.000 pilar batu akan memperoleh warisan dari salah satu garis keturunan Sungai Duan Dong. Menurut Duan Dong River, pencapaian tersebut bahkan berarti bahwa orang itu memiliki potensi yang mungkin melampaui dirinya sendiri.
Setelah Duandong River menghilang, keempat makhluk agung segera mulai memahami permainan tersebut. Master Luchong, Master Debu Bayangan, dan Master Peri Penyihir memiliki kesadaran yang sangat kuat sehingga mampu melakukan perhitungan dalam jumlah luar biasa dalam waktu singkat. Mereka semua memahami bahwa permainan ini bisa menjadi kesempatan terbesar dalam hidup mereka. Luo Feng juga memiliki keunggulannya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia telah mendalami diagram ukiran rahasia dan terus menggunakan pilar batu bergaris hitam untuk meningkatkan pemahamannya. Dengan perbedaan aliran waktu ribuan kali lipat, pencapaiannya dalam memahami ukiran rahasia telah meningkat jauh dibandingkan sebelumnya. Karena permainan Kaisar Badak juga memiliki struktur 3 dimensi dan berkaitan erat dengan pemahaman, Luo Feng yakin kemampuannya akan sangat cocok untuk ujian ini. Di luar perahu mausoleum, pihak-pihak yang mendukung mereka juga mulai mengambil tindakan. Master Luchong segera meminta bantuan leluhur bulan ungu agar dapat memperoleh lingkungan dengan percepatan waktu yang lebih tinggi. Leluhur bulan ungu langsung menyediakan lingkaran waktu. Tempat aliran waktu dapat mencapai 10.000 kali lipat. Dengan demikian, kesadarannya dapat terus memahami permainan Kaisar Badak tanpa mengganggu tubuh sejatinya. Master Peri Penyihir dan Master Debu Bayangan juga memperoleh bantuan dari guru sejati pertama. Tubuh mereka yang lain ditempatkan di ruang dengan percepatan waktu tinggi agar dapat terus mempelajari permainan tersebut. Sementara itu, umat manusia juga bergerak cepat. Setelah mengetahui kondisi Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal segera mengatur agar tubuh samudera terpencil Luo Feng menuju alam semesta mini pencipta kapak besar. Di sana, aliran waktu dapat dipercepat hingga 10.000 kali lipat, memberikan Luo Feng kesempatan untuk menghabiskan waktu yang jauh lebih panjang dalam memecahkan permainan Kaisar Badak. Dengan demikian, keempat pewaris mulai memasuki perlombaan pemahaman yang luar biasa. Di dalam perahu mausoleum, hanya kemampuan mereka sendiri yang menentukan seberapa jauh mereka dapat melangkah. Sementara di luar, berbagai kekuatan besar menggunakan seluruh sumber daya mereka untuk membantu pewaris masing-masing.